Masih cukup lama dalam dia, kemudian di sini kita akan jalan-jalan bareng ya. Saya bukan hanya beberapa hari ya, tapi memang setelah lewat tahun 2023, kemudian kita masuk di tahun 2024 ini. Beberapa hari lalu di hari Rabu, karena kita biasa doa siang di ruang pusat gitu ya, terus kita diskusi tentang yang di Alkitab yang membahas tentang waspada dan berjaga-jaga ya. Dan kita diskusi itu sampai 2 jam membahas firman Tuhan, dan ternyata banyak di Alkitab itu tentang kita harus berjaga-jaga dan waspada. Dan itu ketika kita bahas, kita renungkan pagi hari itu sampai siang dan beberapa hari sesudah itu saya juga terus dibawa ke kebenaran itu. Saya merenungkan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau berbicara di tahun 2024 ini supaya kami waspada dan berjaga-jaga. Dan yang kau sempat sampaikan itu salah satu hal adalah mau tidak mau saudara itu mau nolak atau tidak menerima atau mau tidak mengakui atau mengakui ya. Sadar tidak sadar, saudara dan saya pasti satu titik mati. Benar tidak? Dan kematian itu tidak bisa diprediksi. Ya, saya berdiri sama Oman juga bisa, ya. Ada di video itu pendetanya, wah keren saudara, gereja besar sekali, orang Batak kelihatannya ya. Baru khotbah mati, pegangan mimbar ini, tidak jatuh, tapi mati. Baru ini khotbah mati, mandek ngomongnya, pegangan. Ini pendeta menang. Ternyata mati. Dibopong uang pas saya lihat aku dibopong kan di video dia. Wah sepatunya keren banget ini pendeta, mas tua aku sepatunya keren. Itu langsung masuk ke tinggal karena sudah rajin pakai pakaian pendeta itu ya. Dan itu sudah masuk ke tinggal. Doakan berangkatkan dengan dia. Itu sudah tua, tapi yang saya itu juga orang muda. Itu maknya ulang tahun. Si orang muda ini mendoakan maknya loh. Doa belum selesai dia mati gitu. Ya suaranya seperti saya gini. Tidak ada termati enggak. Dia ngomong seperti saya ngomong ini, berdoa untuk maknya yang ulang tahun, ini maknya loh. Jadi dia masih muda atau mati. Ada lagi ibu yang semider, ya masih muda yang saya lihat ya. Mana ini loh, layar tua loh. Apa tiba mati. Waspada dan berjaga-jaga ini salah satu poinnya adalah kematian yang kita tidak bisa prediksi. Kematian mendatangi hidupmu tidak pandang umur. Ya. Tapi yang kita perlu tahu, kalau saudara saya benar-benar mewaspada hidupmu hari-hari ini, engkau tidak akan takut dengan namanya kematian. Ini benar-benar menjadi perenungan saudara dan saya hari-hari ini.
waspada dan berjaga-jaga. Waspada itu artinya saudara itu sadar benar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Itu yang pertama. Berjaga-jaga itu artinya kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sebelum mengakhiri hidupnya di muka bumi, dia mengajarkan 3 perumpamaan. Yang pertama adalah apa? Masih ingat ya Matius 25? Matius 25 soal 5 gadis bijaksana dan bodoh. Itu yang disampaikan Tuhan sebelum dia ditangkap dan disalib. 5 bijaksana, 5 bodoh. Saya percaya ini figuratif itu artinya seperti apa? Bukan nyata. Kira mau goblok, mau pintar, bicaranya tidak. Tuhan mau berbicara. Kita orang Kristen itu ada pilihan. Kau tahu? 5 gadis, 10 gadis, semuanya kan tahu. Dia itu mempersiapkan diri untuk menyambut sama pelayan. Dia tahu persis itu, 10-10-nya tahu, 10 orang ini tahu persis bahwa tujuan mereka adalah menyambut sang pelayan. Tapi Tuhan ngomong, yang 5 mempersiapkan dengan baik, membawa minyak. Yang 5 dia semuanya tertidur. Itu gambaran seperti saudara dan saya. Kita mengikut Tuhan kan tidak selalu naik terus. Tidak kan? Benar. Kadang saudara kecewa, kadang saudara ngambek sama Tuhan, kadang saudara marah sama Tuhan, kadang saudara tidak berdoa, kadang saudara tidak baca Alkitab. Saudara jaga kebaktian ibadah, tapi tubuhmu saja, pikiranmu kemana-mana. Benar mana yang saya ngomong? Saya juga mengalami seperti itu, saudara. Kalau saya ngomong kayak gini, bukan saya tidak pernah mengalami, saya mengalami juga. Ini persis dengan 10 gadis ini. Semuanya dikatakan oleh Alkitab mereka tertidur, benar? Yang 5 bijaksana melek terus enggak? Ya, tidak. Ini gambaran secara rohani hidup saudara dan saya itu pernah mengalami masa-masa tidur. Malah Tuhan kok gini, baik. Malah Tuhan mau, baik. Malah Tuhan bundel, baik. Pernah nggak alami seperti itu? Pernah. Saya juga pernah. Bukan nggak alami. Semua kita di dalam perjalanan menuju Tuhan pasti ada masa-masa kita ini. Ya itu paling gampang itu. Kalau kita pergi SU, saya akan sering ke SU ya. Itu kan kalau orang di SU itu mesti ada 3 gambar ya. Yang pertama itu pewarnanya, itu sadari cepat. Ya. Yang ketiga nanti kalau panjang terus ya itu mati orangnya ya. Hidup Kristen kita ini yang paling baik. Tapi pernah kita merasakan hidup melok Tuhan. Mau napas melorot keren banget. Istri saya bilang, anak gara-garanya. Ya Kesia ya. Kalau wah, rojo ono gene, ya. Kalau baret, aku. Itu kita semua mati. Nah ini kita harus sadar.
berjaga-jaga. Dan belakangan ini saya pernah cerita juga, ketika pas masa-masa itu ada di dalam hidup saya ngomong gini, Tuhan terima kasih. Karena ada kesadaran. Terima kasih. Karena aku tetap percaya dalam keadaan seperti ini pun Engkau ada dalam hidupku. Amin. Ini tidak pernah tinggalkan. Kita ada yang kadang sering meninggalkan. Pagi hari ini saya mau melanjutkan khotbah Natal yang kemarin. Saya waktu kemarin merenungkan ini ternyata persis apa yang terjadi dalam hidup dan saudara. Saya berbicara tentang kehilangan. Mengikut Yesus, saudara harus mengalami kehilangan dirimu sendiri. Itu prinsip. Ya. Kalau belum, ya minta sama Tuhan. Karena musuh terbesar dalam kehidupan saya dan saudara adalah dirimu sendiri, bukan setan. Setan tidak dikalahkan oleh Yesus. Ini sampai saya ini mudah gak sih tahu ngomongnya. Ketika kamu doa-doa bidang. Ya ingat, musuh terbesar dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Tapi kalau kau ngomong seperti Maria, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Kita ini hamba Tuhan ya? Bukan saya kau hamba Tuhan. Kalian semua yang percaya Yesus itu namanya hambanya Yesus. Ada peran hamba di dalam hidup meskipun engkau kadang disebut anak Tuhan juga. Tapi ini ada spirit hamba. Ada roh hamba di dalam hidup. Hamba itu benar-benar hormat sama tuannya, tidak boleh melawan. Melawan ya ditutup. Dan Maria melanjutkan begitu, jadilah menurut perkataan. Kalau saudara dan saya mengaku aku hamba Tuhan, saudara mesti berdoa untuk kegenapan ayat berikutnya, jadilah perkataan Tuhan di dalam hidup. Setuju ya? Ini yang harus didoakan. Nah ini masalahnya hati kita ini. Ya baca ya Injil Matius pasal 2. Ini menarik sekali saudara. Kenapa? Karena belakangan ini dengan berbicara soal ini. Matius pasal 2 ayat 8. Ini kisahnya kan orang Majus datang karena tuntunan bintang mencari sang raja itu. Tapi dia datangnya kepada ya karena tamu ya, dia tamu dia mengunjungi raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Herodes. Dan dia ketemu sama Herodes yang ngomong aku melihat wah seorang raja. Herodes kaget. Raja aku ngerti. Tapi Herodes ini pinter juga, dia panggil ahli-ahli Taurat yang ngerti sejarah Alkitab gitu. Panggil, kumpulkan untuk nanyain, bener enggak ada raja yang lain? Oh bener ada itu. Seorang raja lahir. Ini buktinya buatan disampaikan ya. Dan Herodes dalam hati ini orang saingan. Ini gambar di dalam hidupmu dan hidup ini ada bersaing. Yesus sebagai raja atau mau dirimu sendiri sebagai raja dalam hidup. Yesus yang memerintah hidupmu atau dirimu sendiri yang nyetir hidupmu. Ini ada persaingan seperti ini dalam hidup kita, ya. Dan yang keren ini ayat 5 ini, di ayat 8 dalam ya setelah dialog
Kemudian Herodes ngomong, ya kamu cari informasi tentang Yesus. Nanti kalau ketemu balik sini ya, bilangin aku juga mau ke sana. 8 mengatakan. Kemudian ia menyuruh mereka itu orang Majus ke Bethlehem, akan pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes. Tapi saudara tahu kok endingnya apa yang dilakukan Herodes? Dia membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Yerusalem. Dalam perjalanan hidup rohani kita, seringkali kita terjebak kepada agamawi. Kita berdoa supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan agamawi. Agamawi itu dia Herodes. Datang dulu mau kerja, yo ngasih persembahan, tapi hatinya itu tidak sepenuhnya kepada. Ini banyak terjadi. Mau nak masalah ini gereja meninggalkan Tuhan. Ini terjadi. Herodes itu ada pada setiap hidup saudara dan saya. Selama kita belum mati, Herodes tetap hidup di dalam diri. Ya. Dia bisa menguasai hidup dan hidup. Ini banyak terjadi, sangat banyak. Itu kemarin keluar di TikTok juga ada hamba Tuhan yang khotbah. Saya itu kalau menyampaikan firman kasih tuh gip. Ada nggak pernah lihat? Ada nggak? Malah lihat kan itu ada. Wah rame kok ini pendeta ngomong butet ini. Ada. Kasih persembahan. Ada juga pendeta yang berkhotbah tentang perpuluhan dengan ancaman. Kamu kalau tidak bayar perpuluhan neraka. Kena kutuk kamu bayar perpuluhan. Dan kalangannya ada yang bayar, ada yang enggak. Kutuk itu lah. Nanti pendeta ini harus dikutuk pendeta ini. Tuhan itu tidak pernah mengancam hidupmu. Amin. Tuhan itu menyelamatkan hidupmu. Tidak ada Tuhan ngancam-ngancam. Ini banyak muncul sekarang seperti ini. Itu namanya dalam hidupnya ada Herodes yang pengen bunuh itu isi Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Dan Herodes itu ternyata dirimu sendiri, bukan setan. Kamu rasanya adalah menyembah Tuhan. Ini Alkitab ngomong, aku nanti kalau ketemu kamu kasih informasi akan datang dan menyembah Dia. Ternyata tujuannya tidak seperti ini. Saya kaget loh dengan ceritanya Bahtiar ini. Dulu kita punya jemaat om-om, ya, segep dulu mau gereja yang kalangannya. Banyak segep, bukan hanya di kalangannya, dia pergi ke 5 gereja loh. Kalah sampai kumpul loh saudara. Saya kira wis mati kawasan. Tapi ini contoh. Si om ini perginya 5 gereja, bayar rumah gue sejuta, jadi karangannya tok. Si om ini mau gereja, wah aku sampai kagum. Dia tuh sakit didoakan Bahtiar itu, namun dia ketuanya itu dia waktu dia balik. Didoakan om, ayo percaya Yesus, nggak mau. Omnya nggak mau terima Yesus. Tapi lu mau gereja ini mau, kan? Dia pergi gerejanya, motivasinya supaya dapat beras jelas.
Ini ada Herodes di dalam hidupnya, dia ada sadar. Dan Yesusnya juga. Ini gambaran seperti ya Pak ya, doakan terima Yesus tidak mau mati. Karena dia sakit apa-apa, kemudian dia mati. Umat gereja mulane khotbah, malah nyanyi borak, orang ngerti saya. Ya toh. Mulane ora siji gereja, tapi ndak percaya Yesus. Ya udah. Ini kita harus seperti jaga hati. Motivasi apa? Menyembah Yesus. Ini sudah tidak zamannya lagi, meskipun benar seperti kita masih itu yang namanya uang berkat itu kita masih. Tapi Tuhan tidak pernah ajarkan. Dia mengajarkan cari kerajaan. Amin. Kebenaran dan kebenaran. Semuanya akan ini kebenaran. Ini ada fakta-fakta bahwa di dalam perjalanan hidup kita mesti sadar di dalam hidup ini ada namanya Raja Herodes di kita sendiri, dan ini kadang menguasai kita supaya Yesusnya mati. Tapi di sisi lain di dalam hidup kita ada orang majus. Amin. Ini orang majus itu orang saya akan ceritakan kan, orang yang takut mencari Tuhan, benar-benar takut mencari Tuhan. Cuma karena takut mencari Tuhan. Penuh tantangan, yes. Penuh godaan, ya. Tapi terus bertekun, aku pengen ketemu Tuhan. Kita kan lagi memuji-muji Tuhan, ya. Puji-pujiannya Tuhan, kalau aku ini mampu, bukan terbang tinggi di awan. Terus apa? Bersamamu. Saya kalau nyanyi gitu dalam hati, pengen. Amin. Cuma karangannya bukan terbang tinggi di awan. Saya kemarin lihat video animal. Tahu kok animal? Hewan. Animal hewan ya. Wah, itu raja walinya sial bener. Sial bener. Raja wali besar sekali besar. Senang kalau lihat raja wali. Ini kecemplung di kali, cemplung di lawan dengan kali. Dia berusaha untuk terbang, tapi wah, kangelan. Tahu-tahu dari jauh muncul buaya, kejar dia. Dia tahu bahaya. Wah, yang video pun ya, ayo cepat, mati karena dia sudah hampir lolos, kalah sama dia. Bukan terbang tinggi di awan. Apa yang membuat kita tidak bisa terbang? Apa?
beban, benar ya? Beban kalau berat dalam hidup kita tidak akan bisa terbang. Dan beban itu selalu muncul dari hati yang tidak benar. Saya benar-benar kalau tadi pasti jadi kerja tak punya hati yang menyala, merindu, tetap di dalam kehidupan. Ya, orang Majus cari Tuhan dengan tuntunan bintang yang ajaib. Dan ketika dia sampai kepada Yesus, ayat 11 mengatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Ini harus menjadi nyala api di dalam hati dan hati. Baik kau di rumah, baik kau di mana saja, di jalan, di sekolah, ketika kau saat teduh di rumah, ketika kau membaca Alkitab, kau pasti punya nyala api di dalam hatimu, yaitu ketemu Yesus. Amin. Ketemu Yesus itu tujuan kita. Supaya bisa sujud menyembah. Itu tujuan panggilan hidup saudara dan saya. Kemarin saya waktu sharing tentang waspada dan berjaga-jaga itu, saya cuma ngomong secara sederhana. Saya juga sharing kemarin di M3. Kamu waspadalah ketika engkau bolong-bolong baca Alkitab. Kalau kau memandang Alkitab ini sebagai kebenaran, saya tidak Alkitab itu kebenaran. Kalau engkau sebagai pengikut Yesus dan kau masih bolong-bolong baca Alkitab, waspada. Benar ngomong saya ini. Saya waktu Tuhan kaget saya. Iya. Ini jadi awas-awas. Itu seperti kalau orang buta, ya, saudara, orang buta sekarang kan canggih, bisa melakukan kemana-mana. Benar enggak? Saya pernah lihat ya, orang buta itu pakai tongkat elektriknya itu. Ternyata sekarang ada ciptaan tongkat itu ya, dia jalan gini, ya diajari memang pertama. Tapi tongkat itu memberi getaran kepada tangannya ketika dia salah. Yang listrik, saya tak tahu, tiang listrik bergetar itu tongkat. Tapi mana sih beli motor kadang-kadang naruh tiang listrik. Seringkali hidup kita seperti itu, matanya terbuka sering kabeh diwaki di samping. Saya itu hari-hari semuanya berkumpul di dalam doa supaya jemaat kalian mengalami kita mesti seperti orang Majus. Amin. Kita punya keinginan yang kuat untuk ketemu Yesus, dan ketika ketemu Yesus kita ngomong Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan itu masalahku banyak. Tuhan aku butuh uang, aku butuh ini dan itu dan ini. Wes lalai ngomong dhisik. Jika kau ketemu Yesus, yang pertama melakukan sujud menyembah. Amin. Di mana saja bisa dilakukan. Ini pengalaman saya seperti ini. Bukan mau suknya, mau nyomong. Saya bangun pagi ini belakangan ini kok sering gini. Bangun pagi, waduh, aku kalau
orang stres. Lu sering saya seperti itu juga. Muncul pikiran yang macam-macam. Lah aku kan pikiran isu pikiran itu macam-macam. Kadang ngaco juga. Mati-mati sumpah dewe. Pernah nggak sudah ngalamin itu? Mati-mati sumpah. Ya, kasar mau itu satu mengisi pikiran dan hati ini dengan kebenaran. Terus berhasil nggak? Kadang berhasil, kadang enggak. Tapi dilatih. Contoh yang paling enak itu kalau pas gue pagi ya, bangun pagi, baca Alkitab. Saya bangun kalau gue jam 4 bangun udah baca Alkitab dulu, bikin kopi, gitu. 4:30 saya ngopi. Start itu jam 5:10 saya sudah keluar rumah. Saya kunci rumah, saya goes. Kesempatan waktu di jalan itu ya, saya ngomong Tuhan Roh Kudus, ayo aku pengen kau berbicara ngajar ya, firman. Kadang bisa, kadang tidak. Kadang bisa goes nangis sambil nangis, goes bisa, kadang tidak. Dan itu memicu di hati ini untuk wah, aku pengen itu yang saya alami, saya doakan supaya setiap kalian alami seperti ini. Ya jantung kita masih naik turun itu tandanya saudara hidup, benar ya? Pergi ICU. Ya saya. Muncul naik lumayan. Terus tak bawa ya tak kesak lagi. Dalam hidupmu dan dalam hidup saudara itu ada Herodes dan orang yang satu palsu. Aku mati ketemu penyebar dia. Tapi tujuannya tidak seperti itu. Tapi yang satunya itu benar-benar akhirnya ketemu Yesus. Dan dia sudah menyembah kepada Yesus. Dan dia mempersembahkan emas menyandang. Saya sudah bahas kemarin ya, emas dan gold. Ini yang harus kita doakan hari ini. Karena sebenarnya sumbernya kembalinya kepada masalah hati. Kalau kita baca Amsal ini, panggilan Tuhan. Kalau kita punya sikap seperti orang Majus, atau bahasa saya siang hari ini, saudara mengizinkan hidupmu seperti orang Majus. Dari hati pasti mengalirkan kehidupan. Pasti, tidak mungkin tidak. Nah ini yang harus diwaspadai ini hari-hari ini adalah Herodes ini. Kalau kau memelihara Herodes, yakinlah Yesus tidak akan pernah hidup dalam hidup. Meskipun kau memiliki presiden yang lahir dalam tahu sendiri kecewaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini jadi perenungan, jadi doa, jadi lindung buat saudara dan saya. Amin. Ayo nyanyi sekarang, nyanyi bahasa Jawa.
ini semua. Saya tidak mau nyanyi lagu kalau nyanyi lagu cepat. Ya oke, mari musik kita nyanyi siji loro derek Gusti. Ya, bisa ke lagunya ya, menjualkan lagunya ya. Kita mau nyanyi lagu ya. Di
seperti orang Majus yang punya kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengan Engkau dan sujud menyembah-Mu. Itu ada di hati kami semua. Rinduan yang kuat tahun 2024, gereja berkalangannya adalah gereja yang sujud menyembah. Terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya Allah sudah berbicara pada kami sejak kemarin sampai hari ini Tuhan. Dan kami merindukan benar-benar jika kami mendengar firman, hati kami boleh setuju kepada kebenaran dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan sampai hari ini. Dan kami berdoa untuk sebentar kami boleh menikmati akan berkat yang lain. Kami pergi bersama-sama bersukaria dengan siang Tuhan kami berdoa. Dan sukacita surga itu saja memenuhi hati pikiran kami. Dan kami berdoa untuk cuaca Tuhan yang memberikan cuaca yang baik bagi kita. Terima kasih, syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, Oke. Untuk dapat berkat semuanya, atau mau kuis lagi? Kuis ya, oke, kita mau kuis ya. Yang pertama siapa yang mau kesaksian dulu? Oh iya, kesaksian. Tepuk tangan. Ayo tepuk tangan, mana perjuangannya?